suci Al-Qur'annya yang bunyinya fabima rahmatin lintalahum walau kunta faddan qalbal qalbi lanafuddu min haulik. Jelas sangat salah di dalam membaca ayat Al-Qur'an firman Allah di surat Ali Imran ayat ke-159, bacaan yang salah sekali, banyak huruf yang ditambah, bukan hanya salah harokat. Bagaimana kita ketahui bacaan yang benar adalah qalallahu ta'ala fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min haulik. Surat Ali Imran ayat 159. Muhammad mengatakan man adantu dimian khosmuhu khosamtuhu yaumul qiyamah. Barang jelas bacaan hadis itu salah total dan menunjukkan yang mengatakannya bukan hanya tidak tahu persis hadisnya tapi tidak mengerti bahasa Arab karena maknanya akan lari jauh. Bacaan yang benar adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adza dhimmiyan fa ana khosmuhu wa man kuntu khosmahu khosamtuhu yaumal qiyamah. Ini hadis diriwayatkan Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir. Banyak para ulama ahli hadis yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ada juga yang mengatakan hadis ini hasan. Sekali lagi bacaan yang benar, man adza dhimmiyan fa ana khosmuhu wa man kuntu khosmahu khosamtuhu yaumal qiyamah. Prioritas utama. Bahkan Nabi Muhammad ini pernah memerintahkan bakar masjidnya dan bunuh orang-orang yang sholat di dalam masjid. Itu pernah dilakukan Nabi Muhammad. Kenapa? Mengenai masjid yang dibakar dan dihancurkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Masjid Dirar, ini jelas ceritanya, kisahnya banyak di riwayat-riwayat hadis, kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab tafsir karena juga Allah berfirman tentang perkara ini, peristiwa ini diantaranya di surat At-Taubah ayat 107. Maka di sini saya bawakan dari keterangan dari tafsir Al-Baghawi dan juga di kitab-kitab tafsir yang lain keterangannya nyaris sama, yaitu diceritakan bahwasanya Masjid Dirar dibangun oleh beberapa orang munafik. Ada 12 nama orang munafik yang menjadi promotor pembangunan masjid ini dengan tujuan masjid ini dibangun untuk menghancurkan dan merusak persatuan umat Islam, ya. Kemudian ada juga diterangkan di sini bahwa yang meminta dan memerintahkan masjid ini untuk dibangun adalah seseorang rahib Nasrani, ya, yang namanya adalah Abu Amir, yang mana dulunya Abu Amir ini pernah terlibat ya, debat atau adu mulut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu Abu Amir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir bertanya, "Ma hadzal ladzi ji'ta bihi wahai Muhammad? Kamu ini datang membawa ajaran apa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku datang membawa agama yang bersih, yang suci sebagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam." Maka Abu Amir mengatakan, "Aku juga berada di agama yang bersuci yang dibawa oleh Nabi Ibrahim." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaka lasta 'alaiha." Kata Nabi, "Kamu tidak ada di agamanya Ibrahim. Kamu berada di agama yang menyimpang." Ya, maka Abu Amir menjawab lagi, "Ya, tapi kamulah yang menambah dan merusak agama Nabi Ibrahim wahai Muhammad," kata Abu Amir. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak melakukan itu, akan tetapi yang aku bawa adalah agama yang bersih dan suci dari segala penyimpangan." Maka Abu Amir menjawab lagi, kata Abu Amir, "Mudah-mudahan saja Allah cepat mematikan orang yang berbohong di antara kita ini, siapa yang salah dan bohong di antara saya dan kamu wahai Muhammad, mudah-mudahan oleh Allah dimatikan secepatnya dalam keadaan terusir sendiri dan mati dalam keadaan terasingkan." Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin." Maka Nabi mengaminkan doa tersebut dan pada akhirnya diriwayatkan tidak lama setelah itu Abu Amir itu pada akhirnya mati dalam keadaan asing dan terusir di tengah perjalanan ketika mau kembali dari Syam. Ala kulli hal, Abu Amir waktu itu juga memerintahkan setelah beliau nanti pulang dari Syam agar dibangun masjid untuk beliau dan kemudian agar nanti masjid itu menjadi pusat
untuk tempat Abu Amir dan umat Islam akan diusir dari kota Madinah dan dikalahkan. Itu tujuannya. Nah, maka sebelumnya orang-orang yang munafik yang membangun daripada Masjid Dirar ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengundang dan meminta agar Nabi sholat di masjid tersebut dan berdoa agar masjid itu barokah. Tapi waktu itu Rasulullah dalam keadaan mau berangkat perang menuju Tabuk, maka Nabi mengatakan, ya sudah, nanti saya sekarang dalam keadaan mau berangkat perang, nanti sepulang saya dari peperangan, maka saya akan datang dan sholat di masjid tersebut. Kemudian setelah Nabi pulang dari Tabuk, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya memberitahukan bahwa masjid itu enggak benar dan Nabi dilarang sholat di situ. Singkat cerita, maka di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa sahabat untuk menghancurkan dan membakar Masjid Dirar, membakarnya, menghancurkannya. Ketika di dalam itu orang-orangnya diusir terlebih dahulu, maka berserakan lari orang-orang di dalam Masjid Dirar, kemudian dibakar dan dihancurkan. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa orang-orang munafik itu ikut dibakar, orangnya tidak ada. Hanya masjidnya yang dibakar dan dihancurkan. Kemudian di sini tempat bekas masjid dihancurkan itu dijadikan tempat untuk pembuangan sampah dan bangkai. Tapi orangnya tidak ada yang dibakar. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah membakar atau memerintahkan sahabat untuk membakar manusia, orang-orang itu dibakar, ini adalah dusta, ya, ini adalah dusta atau satu kengawuran yang mana dusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah keji terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan Nabi melarang untuk membakar manusia, bahkan hewan pun tidak boleh dibakar maupun dalam keadaan peperangan atau apapun. Maka tidak mungkin Nabi membakar orang atau memerintahkan orang lain untuk membakar manusia. Jelas di semua kitab, tafsir maupun hadis yang dibakar hanya masjidnya, orangnya tidak dibakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.